Ini kita akan bicara tentang filsafat ilmu. Mana sih Pak? Saya adalah S1 saya dari UI, S2 saya dari Hong Kong, S3 saya dari sini. Di sini saya mengajar filsafat ilmu, 2 kelas, reguler dan eksekutif. Kemudian nanti kalau yang ngambil ekonomi ketemu saya, hukum ekonomi dan kebijakan pembangunan, sama hukum penyelesaian sengketa internasional, dan beberapa di MH dan di MKM. Bapak Ibu, kita menurut rencana pembelajaran semester, ya, kita masuk kepada perkuliahan ke 9, ya, 9. Kita akan berbicara tentang pemikiran-pemikiran, ya, paradigma science menurut Thomas Kuhn, terus Paul Feyerabend. Kemudian nanti kita juga akan bicara soal Karl Popper. Kemudian kita juga akan menyinggung beberapa aliran-aliran yang lain, ya. Apakah itu positivisme, realisme, kemudian rasionalisme, Descartes, gitu ya. Jadi nanti di perkuliahan ini bukan perkuliahan di sekolah tinggi filsafat. Jadi tujuan dari filsafat ilmu di sini adalah tentu saja untuk memberikan pemahaman dan dasar bagaimana proses penulisan di disertasi di S3. Nah, sebelum kita melangkah ke satu topik tersebut, ada baiknya setelah Anda pertemuan 1 sampai 8, saya ingin melihat Bapak Ibu pemahaman filsafatnya dulu. Jadi kita kemarin sama Prof. Izan bicara apa aja selama 8 kali pertemuan? Sejarah filsafat. Jadi selama cara berpikir. Oke. Kurang lebih kita juga akan melihat ke sana juga. Nah, namun sebelumnya saya ingin sebelum lupa bahwa di dalam RPS itu kita ada namanya tugas terstruktur dan baik yang kelompok maupun mandiri, juga UAS. Jadi UASnya itu kan sekitar 50%. Tugas terstruktur itu 15%, absensi 10%. Jadi kalau UTS kemarin berapa? 25%. Kemarin ada tugas kan? Gak ada kan? Tugas juga? Tugasnya apa? Oh, UTS beda. UTS sama tugas beda. Sehari-hari juga Pak. Pertemuan itu ada tugas sesuai topik yang Oh baik, ya, presentasi juga. Oke. Jadi nanti itu masuk dalam 15%, itu gabungan dengan saya, dan nanti tinggal dibagi 2. Ya, kira-kira tugasnya adalah karena ini kelasnya S3, lebih banyak menulis. Ya, tentu saja lebih banyak menulis. Nah, nanti kita lihat apakah tugas tersebut sudah cukup. Misalnya saya kasih 1 atau 2, itu jadi tidak harus lebih, tidak harus banyak, tetapi saya akan lihat kalau 1 cukup, 1, kalau memang perlu 2 gitu ya. Jadi itu penting untuk supaya kita dapat memenuhi dari apa yang diminta dalam rencana pembelajaran semester. Nah, Bapak Ibu, kita mulai. Saya flashback dulu. Anda sudah belajar sejarah, dan ini nanti kita akan bicara soal ini. Ada
Mingguan. Iya, betul. Betul. Ada yang tingginya 190 nggak? Kalau ada, tolong ini. Biasanya saya gini, karena saya juga mondar mandir keting. Apa bedanya filsafat ilmu dengan ilmu filsafat? Kalau filsafat itu cabang dari filsafat. Betul. Kalau ilmu filsafat Ilmu yang mempelajari tentang secara keseluruhan. Oh, dosen itu sering baca. Nah, sekarang saya tanya, Pak. Apa itu filsafat, Pak? Pertanyaan dasar loh. berpikir secara Sebebas-bebas. Berpikir secara bijak. Berpikir bijak. Berpikir menggunakan apa, Pak? Akal. Akal. Rasio. Ada lagi? Apa itu filsafat? Pikir secara bijak. Pikir secara radikal. Berpikir secara radikal. Sistematis. Betul. Radikal. Sistematis. Universal. Hah? Universal. Universal. Apalagi ada lagi? Menggunakan logika. Logika. Sini ya. kalau cewek biasa perasaan. Beda. Kalau cewek biasa perasaan. Selalu ada yang beda. Ya. Refleksi. Reflektif. Masih ada lagi nggak? Kira-kira? Bersifat metafisika. Itu yang dipikirkan. Lagi nggak kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan rasio atau rasional. Oke, kita satu-satu kita lihat. Filsafat berpikir menggunakan akal, rasio, logika, secara bijak. Radikal itu berasal dari kata radix. Ini sebenarnya poin yang sangat penting dalam berfilsafat itu adalah proses berpikir radikal, reflektif, bijak. Yang dipikirkan bisa apa aja, sistematis. Ini contoh nanti kalau kita beberapa minggu ke depan kita akan metode berpikir, metode ilmiah kita akan lihat. Nah, radikal, radix, akar, dari kata radix yang artinya akar, artinya apa, Pak? Jadi suatu proses berpikir yang kemudian sampai pada akar bersama. Betul sekali. Sampai kedalaman tertentu. Jadi filsafat adalah bagaimana Anda mempertanyakan tentang sesuatu hal. Ya kan? Kalau ingat nggak, zaman Bapak Ibu mungkin punya anak kecil, selalu bertanya. Ada nggak batasan anak kecil bertanya? Kalau bertanya terus, ya kan? Dijawab A, kenapa A? Dijawab B, kenapa B? Begitu terus, nggak pernah puas. Disitulah sebenarnya kita yang kita pelajari dari filsafat. Proses bagaimana Anda mempertanyakan sesuatu. Nah, masalahnya kita sering berbenturan dengan apa sehingga kita tidak berani lagi bertanya.
terbentur dengan norma umum ya. Agama. Apa lagi? Ada moral. Sampai Bapak Ibu usia sekarang, kira-kira hal aib atau tabu apa yang tidak boleh dibicarakan? Yang kalau membicarakan itu ada apa? Agama. Tentang Tuhan. Tuhan. Ada lagi? Moral juga. Moral. Orang bicara moral. Malah justru itu yang dibicarakan. Oh, semua. Tapi ketika Anda membicarakan Tuhan itu ada nggak sih? Tabu nggak ya? Tabu. Seringkali tabu kan di masyarakat tertentu kan? Atau di kebanyakan orang. Jadi saya mohon maaf ya, kalau di kelas ini pembicaraan tentang agama, tentang yang tabu-tabu itu dalam konteks akademis ya. Jadi bukan dalam konteks menjudge atau ini. Kita mengambil jarak, karena bagaimanapun nanti kita akan bicara soal agama, soal Tuhan. Karena kontrasnya filsafat ilmu itu ketika memang dikontraskan dengan hal-hal yang kayak begini. Pak, ini kalau dipotong Boleh. Nah, mungkin di beberapa masyarakat seks sama, ya kan? Ya. Tapi utamanya di Tuhan. Tuhan. Nah, Anda tahu masa-masa filsuf zaman modern itu sekitar abad 18-19 gitu. Kalau 20 itu udah masa kontemporer. Nanti sejarah, Anda kemarin belajar sejarah tuh? Iya. Belajar nggak? Kalau saya tarik begini, ini now 2025. Sejarah berawal dari apa, Bapak Ibu? Filsafat itu berawal dari, dimulai dari kapan? Sokrates. Prasokrates. Ya, Prasokrates itu siapa, Pak? Kan ada masa Prasokrates. Ada 3 tokoh besar. Siapa? Thales, Archimedes, Anaximander. Thales. Ya. Anaximenes, Anaximandros itu adalah generasi di bawahnya Thales. Tapi Thales dianggap sebagai orang yang pertama kali memiliki keberanian berspekulasi tentang kehidupan ini. Sesuatu. Thales itu mengatakan kodrat atau inti dari segala inti itu adalah air. Jadi, dia ada istilah namanya tak spermata. Sperma itu air, kelembapan, jadi itulah yang kemudian menjadi kita. Terus ada yang berspekulasi lagi bahwa kodrat dari segala sesuatu itu adalah udara. Kodrat dari segala sesuatu itu adalah yang tak terbatas. Nah, itu yang ini adalah abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-4 ke-5 sekitar tahun 420-an, 470 itu ada namanya Sokrates, ya. Terus kemudian muridnya namanya Platon atau Plato. Platon itu bahasa asli namanya Plato. Plato itu kan bahasa Inggris ya. Kalau aslinya itu bahasa Yunaninya itu Plato. Platon. Nah, Yunani itu kan kata Arab. Dulu bahasa negara itu namanya Helenisme. Terus ini ada Aristoteles. Nah, ini adalah masa Helenis.
kemudian di sini yang namanya abad pertengahan. Ada yang tahu nggak siapa abad pertengahan? Filsuf abad pertengahan. Thomas Aquinas. Siapa lagi Pak? Siapa? Agustinus. Agustinus di sini Pak. Agustinus itu sebenarnya antara tahun 300 sampai antara 300-500 Masehi. Cuma memang diperhitungkan dalam konteks masuk ke abad pertengahan. Abad pertengahan itu kan tahun 1200-an. Nah, ini ada Don Scotus dan Scotus orang Skotlandia. Ya, terus kemudian 1500 ada René Descartes. Kalau lidah kita sukanya bilangnya René Descartes. Ya, tapi kalau supaya Anda keren, kelihatan Anda mendalami filsafat, Anda harus bilangnya Descartes. Biar nggak ditawain sama anak-anak fakultas filsafat. Ada Descartes, kemudian ada filsuf-filsuf di sini 1700, 1800, 1900 itu macam-macam, mulai dari Hegel, kemudian Feuerbach, Marx, kemudian Engels dan seterusnya dan sampai di sini kemudian era ada kontemporer itu ada Derrida dan seterusnya. Ya, jadi ini sejarah atau rentetan yang perlu anda cukup tahu saja. Jadi sejarah, jadi supaya nggak bolak-balik. Ini sekali lagi ini adalah versi filsafat Barat, gitu ya. Saya tidak masuk dalam filsafat Islam karena di filsafat Islam di sini nih ada yang namanya Al-Farabi, kemudian Ibn Rushd, ya, Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Jadi kalau orang Arab bilangnya Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu, tapi kalau orang filsafat suka lidahnya bergaya kayak bule-bule gitu, Ibn Rushd, Ibn Sina gitu. Ya, kelihatan keren juga sih Pak. Nah, itu yang perlu Anda lihat. Jadi filsafat itu adalah satu proses berpikir yang menggunakan akalnya, rasionya secara bijak dengan memiliki tingkat kedalaman, ya. Dan itu merupakan proses reflektif, bukan reflektif kaca ya, reflektif. Jadi kita merefleksikan. Makanya yang digunakan adalah rasio. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah proses ini Pak, proses yang namanya proses berfilsafat ini. Ini adalah cara berpikir dari mitos ke logos. Sini nih. Mulai sini. Apa sih Pak cara berpikir mitos ke logos itu? Mungkin saya bisa jawab. Silakan. Kita Kalau ada referensi saya pernah baca itu Bertens, Pak. apa? Bertens. Bertens. Iya. Yes. Jadi dalam bukunya Bertens itu secara filsafat Yunani, Ya. itu Bertens juga menjelaskan terkait dengan asal mula dan akhirnya filsafat. Ya. Nah, kalau misalnya kita paling lihat tentang filsafat baik di abad ke-7 Masehi dan
Vietnam itu kan kita kenal dengan para tokoh-tokoh itu, Yes. Taois dan Yes. sebagainya. Nah, filsafat ada di daerah itu karena salah satunya disebabkan dengan mitos. Nah, mitos karena pada saat itu ada salah satu tokoh mitos, namanya siapa? Adorno atau siapa? Nah, mitos-mitosnya dia itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk diungkap, dipelajari, dikaji. Karena waktu itu di Yunani orang selalu menjawab segala sesuatu tentang kosmosentris, tentang alam semesta, kejadian dan sebagainya itu dari mitos. Nah, itulah yang kemudian memicu filsafat lain. Bahkan di era ini Pak, di era sampai di sini ya, nanti ada namanya Kopernikus. Ini pahamnya geosentrisme. Geosentrisme apa? Bumi mengitari tata surya. Padahal kemudian gitu. Galileo. Baru di sini juga Pak, waktu itu juga bumi datar itu juga persoalan-persoalan yang dipahami, diyakini oleh para ahli-ahli pemuka-pemuka gereja saat itu. Nah, betul Pak siapa? Kasim. Pak Kasim betul. Kayaknya Pak Kasim banyak membaca referensi filsafat, mitos ke logos, cara berpikir yang kemudian menggunakan rasionya yang tadinya dia percaya kepada dewa-dewa, dia serahkan pada pohon. Jadi di Eropa di sana dulu itu terjadi Pak, berendam, apalagi bapak-bapak dua ini dari Banten sangat familiar lah dengan situasi bertapa di pohon besar gitu ya. Kalau di Jawa itu berendam di telaga-telaga gitu ya, di sungai-sungai gitu. Dan kemudian itu bergeser. Di Eropa seperti itu, Pak. Eropa zaman dulu seperti itu. Jadi kalau mereka sudah berpindah dari mitos ke logos itu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kalau di Eropa juga mungkin ratusan tahun. Kita mulai kapan, Pak? Masih ada pasang santet. Siapa di sini? Itu masuk ke aturan ya. Siapa yang masuk program dokter pakai campi-campi? Waduh. Nah, siapa tahu masih berpikir secara mitos. Kenapa waktu itu? Inilah yang kemudian membuat cara berpikir kita, kalau Indonesia seperti sekarang ini wajar tidak? Jadi pertanyaannya adalah kita belum menemukan keseragaman shifting dari mitos ke logos. Kapan itu kita belum? Ya toh? Loh, mahasiswa semester kemarin itu salah satu preman besar di Jakarta. Betul. Itu head to headnya sama Hercules. Ini mahasiswa. Sekarang ngambil konsentrasi bidan. Itu cerita. Dia pakai sesuatu, dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan. Bagaimana kita kemudian melogikakan, merasionalkan hal-hal seperti itu. Dan nanti kita akan bicara itu dalam filsafat ilmu, menganalisis mengapa dan apa ini dalam konteks. Jadi filsafat ilmu yang kita pelajari bukan filsafat ilmu yang awang-awang atau Anda pelajari di sekolah tinggi filsafat, enggak. Filsafat ilmu yang kita adaptasikan dalam cara berpikir yang langsung bisa membumi Anda melakukan penelitian itu. Jadi ketika ada penelitian, Anda harus jadi berbicara
bicara filsafat itu adalah bicara soal perjuangan nalar kita. Di sini nih Pak. Dari mitos ke logos. Udah tahu, bahkan dosen Anda sendiri, dosen filsafat Anda sendiri, satu hari anaknya nangis. Anak 1,5. Gigi anak keluar pertama kali umur berapa? Ya sekitar 1. Nangis terus malam-malam. Wah, ini apa itu? Tetangga nggak tahan dengan suara tangis anak bayi, datanglah. Kenapa? Wah, ini jangan-jangan sawan ini. Dibawalah paranormal yang notabene tukang becak yang nongkrong di depan gang, yang punya warteg. Bawa. Dia bawa, dia tolong ambil gelas putih. Ini bakteri semua Pak. Suruh minum anak saya. Tetap nangis Pak. Wah, nangis terus. Akhirnya saya bawa ke dokter. Kok saya ngomong saya. Akhirnya kita bawa ke dokter. Di dokter dicek, gigi tumbuh Pak. Jadi tahun 2008, 2009 dosen Anda ini juga masih tentang ini. Lucu kan? Indonesia. Kalau kita di Indonesia masuk angin, padahal nggak ada penyakit masuk angin itu, enteropin itu nggak ada. Masuk angin itu pasti ada peradangan dalam tubuh Anda. Selain peradangan, mungkin kolesterol yang naik sehingga Anda menggigil. Tapi yang jelas peradangan, ada peradangan dalam tubuh Anda, kemudian ada demam, masuk angin. Sugesti kita, wah. Itu kan saya hanya untuk menganalogikan bahwa cara berpikir yang mitos itu masih kita pegang. Bahkan untuk dosen filsafat sekalipun. Ini kita belum bicara nanti dalam konteks keberadaan Tuhan loh Pak. Agama terutama. Itu yang menghambat saya pikir bagaimana kita berangkat ke berpikir secara rasional itu Pak. Betul Pak. Filsafat ilmu itu dulu muncul sebenarnya juga dalam kerangka meninggalkan atau tidak sepaham dengan agama. Anda buntu Pak pikir, udahlah terima aja lah, dan nasibnya dari Tuhan. Agama memerintahkan Anda untuk tunduk, untuk percaya, untuk yakin. Kadang-kadang ada anekdot Pak tentang keyakinan dan kepercayaan. Bapak tahu anekdotnya apa? Jadi kalau istri itu yakin itu anaknya, kalau suami percaya itu anaknya. Itu anekdotnya. Nah, agama filsafat itu dalam konteks ingin melepaskan kungkungan dari agama itu. Di masa ini Pak, kadang-kadang malah agama itu menjadi sangat otoritarian. Dan filsafat dengan agama tidak, dengan teologi itu tidak pernah ketemu. Yang kemudian baru bisa didamaikan pemikirannya oleh Thomas Aquinas tahun 1200-an. Jadi itu yang perlu kita pahami tentang filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya kalau ngomongin yang teori-teori pemikiran, udahlah itu biar ahli filsafat atau dosen filsafat. Tugas kita adalah bagaimana mensimpelkan ini, membumikan filsafat ini dalam penelitian ini, cara berpikir. Itu baru filsafat.
dalam bahasa Inggris philosophy of science. Apa itu ilmu, Pak? Ayo. Gak usah berat-berat. Tanya saya apa itu? Bapak, dosen. Pemahaman yang dalam kali. Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Pertanyaan saya selanjutnya. Coba sumber-sumber pengetahuan. Satu, Baca ini. panca indera, sumber-sumber pengetahuan. Lihat, Panca indera itu digunakan untuk apa, Pak? Keterangan. Sebenarnya kalau di dalam ranah filsafat kita menyebutnya bukan panca indera, lebih ke indrawi. Indra. Karena panca itu kita melimitkan menjadi 5 saja. Dari lebih dari. Kalau indrawi lebih dari. Indrawi kita digunakan sebagai sumber-sumber pengetahuan untuk menangkap apa? Persepsi. Ya kan? Tadi waktu kita bicara di sini sudah disebut. Intuisi, sumber-sumber pengetahuan dari persepsi. Persepsi untuk menangkap sesuatu melalui akal budi, melalui kalau bahasanya Pak Sir tadi, Masih. Pak Anom melalui bahasanya Pak Anom melalui panca indera. Ya kan? Intuisi. Gak bisa dijelaskan. Sesuatu yang abstrak tapi kita tahu. Faith. Sesuatu yang abstrak tapi kita tahu. Intuisi. Ya kan? Saya kok nggak enak ya. Bentar lagi kayaknya akan ada, misalnya ya, akan ada bukan, itu tanda-tanda misalnya mengenai yang menimpa Anda ke depan, kecelakaan lah atau apa, bukan itu hanya contoh saja. Intuisi, nggak usah berangkat, nggak usah kuliah aja lah. Bukan, saya ingin menjelaskan. Intuisi itu seperti itu. Satu konsep abstrak yang tidak bisa Anda jelaskan, tapi Anda tahu. Apa contoh yang lain intuisi? Seni. Seni gimana, Pak? Seni itu kan nggak bisa juga kita jelaskan setiap Kalau orang. seni itu kita bicara soal nanti, Pak, ada yang namanya estetika. Ini persoalan rasa. Iya. Ya, nanti kita bicara. Nah, intuisi seperti itu. Jadi sumber-sumber pengetahuan itu kayak intuisi. Selain persepsi, kemudian intuisi yang menjadi nanti diolah menjadi satu sistem. Yang ketiga, tentu saja sumber pengetahuan tanpa rasio, tanpa akal,
ingatan masa lalu Anda itu sumber pengetahuan? Memori Anda itu sumber pengetahuan nggak? Pengalaman itu sumber pengetahuan nggak? Sumber pengetahuan. Ya kan? Nah, ini sumber-sumber pengetahuan. Ada lagi? Kenapa sih kita perlu memahami ilmu? Filsafat ya filsafat aja, ilmu ya ilmu aja. Ngapain sih kita campur adukan filsafat ilmu? Informasi mungkin. Informasi di sini. Memahami batasan. Ilmu. Batasan. Ya. Ada pandangan lain? Mengetahui cara ilmu bekerja. Betul. Saya hapus ya ini ya. Kenapa memahami ilmu? Memahami batasan, memahami batasan. Lagi tadi. Memahami bagaimana ilmu bekerja. Bagaimana ilmu bekerja? Ada lagi? Mengetahui landasan dunia. Oke. Oke, kita tulis dulu. Ini untuk apa ini? Memahami cara kerja ilmu. Kira-kira seperti itu. Ilmu itu kan banyak ya. Ilmu matematika, fisika. Mulai sekarang ini percabangannya kan makin banyak tuh ilmu. Kalau kita bicara soal kedokteran saja, ilmu kedokteran itu sudah menjadi subspesialis. Dulu ada namanya apa ya? Spesialis kulit dan kelamin. Sekarang spesialis kulit, apa ya? Yang sering ke skincare pasti tahu lah, dermatologi itu pun terbagi. Kulit, ada spesialis kulit di kepala, di wajah. Akne apa namanya ini? Saya tahunya bahasa Indonesianya, jerawat. Akne, jerawat. Ya, ini berbeda dengan kulit kepala. Spesialisnya juga subspesialis. Kulit tangan, kulit kaki. Jadi ada dermatitis di kaki dengan dermatitis di muka itu sudah sangat berbeda. Itu saya ingin menjelaskan bahwa di dunia kedokteran itu sudah sangat spesialisasinya seperti itu. Di dunia pengacara, ilmunya juga sebenarnya cuma pengacara kita kan pengacara palu gada semua. Klien datang, saya mau cerai Pak, bisa. Klien datang, Pak saya mau memohonkan pilot siap, bisa.
Lain datang, Pak saya mau mengajukan ini Pak, review ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi ini? Ini spesialisasi saya ini. Bisa. Anda lihat di Amerika. Ada tuh namanya family law. Di situ aja dia ngurusin orang cerai. Ada corporate law, ada business law. Nah itu ilmu. Nah, tapi sepanjang sejarah peradaban, ilmu itu berkembang.